dulu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Mohon maaf, kita laksanakan secara online karena ini sudah mepet Lebaran, jadi lebih baik kita online aja. Hari ini kita akan kembali melanjutkan praktikum GKV kita. Dari yang sebelumnya, minggu 5 kita sudah masuk tuh, teman-teman, ke 3JS. Jadi kita sudah moving ke 3JS sekarang. Nah, pada minggu ini, teman-teman, kita masih melanjutkan nih apa yang sudah kita lakukan minggu lalu. Kalau di minggu sebelumnya teman-teman itu cuman fokusnya membuat sebuah objek sederhana, jadi kayak torus, silinder, box, sama spare, di mana dalam pembuatan itu melibatkan beberapa komponen dari 3JS. Nah, di sini kita akan kembali menambah beberapa komponen yang teman-teman bisa lakukan pada 3JS. Harapannya teman-teman nanti bisa membuat sebuah objek yang ada teksturnya dan bisa memberikan sebuah pencahayaan atau lighting gitu lah. Nah, teman-teman di tugas minggu lalu itu deadline-nya malam nanti, jadi nanti malam ya jam 23.59 silahkan dikumpulkan laporannya beserta zip di zip bersama file HTML-nya. Nah, untuk laporan yang ini itu teman-teman tidak usah terlalu terburu-buru karena bukan Jumat depan deadline-nya, karena ya kita menikmati suasana Lebaran aja dulu. Deadline-nya tak mundur sampai minggu ke depannya lagi. Jadi tanggal 30 kalau nggak salah. Jadi hari Minggu 2 minggu lagi. Nah, jadi teman-teman ini mendengarkan dulu, kalau mau ada waktu, ada pengen cobain ya boleh. Cuman jangan tergesa-gesa dan silakan menikmati waktu bersama keluarga saja di rumah. Nah, teman-teman, di minggu lalu kita sudah belajar hal-hal yang ini nih, yang tak tandai di kotak berwarna biru ini. Kita sudah belajar cara membuat renderer tuh, yang ada 3 script, barisnya selalu fix dan teman-teman bisa nggak perlu ganti apapun. Ada scene ini, teman-teman belajar nih kemarin cara ngebuat scene, scene. Kemudian kita buat scene-nya dan mana scene ini adalah ruangannya, ruangan 3D-nya. Baru ada kamera, kemarin kita belajar kamera itu ada dua macam, ada perspektif kamera, ada ortografi kamera, ada VOV, ada far clipping plan, near clipping plan, dan seterusnya, teman-teman bisa explore. Kemudian ada mesh. Mesh kalau di 3JS adalah gabungan dari geometri dan juga materials. Nah, geometri sendirilah yang kemarin teman-teman bentuk tuh. Ada box, ada torus, ada spare, ada silinder. Dan masing-masing teman-teman bisa berikan material yang berbeda. Contoh, kalau box teman-teman berikan normal material, kalau torus berikan basic materials. Nah, di situ. Nah, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan sedikit terkait materials, terutama di bagian yang ini, texturing. Teman-teman kemarin tak bilang ke Dava sama Gani dan teman-teman itu coba nanti disiapkan sebuah foto bebas random aja. Nanti foto ini kita jadikan tekstur di objek 3D kita. Jadi image itu kita bisa jadikan UV texture mapping ke objek 3D kita. Jadi misal teman-teman punya box nih, nah boxnya ini bisa diisi foto temennya. Nah itu akan kita lakukan hari ini. Kemudian kita akan coba buat lighting. Jadi lighting ini teman-teman pencahayaan. Kayak teman-teman ngeset sebuah film, sebuah video, kan perlu nentuin tuh di mana posisi lampunya, nyorot ke aktornya kah atau di atasnya kah atau di mana. Nah, itu kita bisa atur semuanya. Jadi hari ini materi minggu 6 kita akan mempelajari lanjutannya dan mempelajari komponen terkait lighting, tekstur dan bagaimana cara membuatnya. Seperti itu secara garis besar apa yang kita lakukan hari ini. Oke, nah material di 3JS sebenarnya yang kemarin tuh baru kita pelajari tuh baru dua teman-teman, yakni Mesh Basic Materials dan satu lagi tuh Mesh Normal Materials. Sebenarnya dalam 3JS itu ada enam jenis materialsnya. Ada basic, nih, ada banyak nih. Pak, tunjukin semua. Ada Lambert, Fong, Standard, Tune, sama normal material. Nah, bedanya teman-teman nanti bisa coba aja. Kalau yang ini, teman-teman bisa lihat tuh ada kayak specular nih, yang kayak berpendar gitu loh, bercahaya. Jadi kalau ada cahaya tampil di sini, maka dia akan memantulkan tuh, kayak terpantulkan cahayanya. Sama seperti ini nih lebih kayak shiny gitu. Shiny, shimmering, splendid. Ini standard materials. Kalau objek-objek yang lain, yang misalnya yang ini atau yang ini, dia tuh kalau di atau yang ini diberikan lighting tuh nggak ngaruh. Jadi kalau beberapa objek atau beberapa material, kalau diberikan lighting itu nggak ngaruh karena memang tipe material itu tidak memantulkan atau tidak spekular terhadap cahaya. Seperti itu. Itu yang perlu teman-teman pahami. Jadi di 3JS itu ada beberapa jenis material, masing-masing itu teman-teman bisa gunakan. Terserah mau pakai yang mana. Merepresentasikan jenis material yang berbeda. Seperti itu. Kemudian kemarin kita itu baru cobain dua doang. Nah, kalau teman-teman punya data lain, misalnya 3D objek yang lain, pengen dibuat 6 macam materasnya juga bisa. Oke, kita lanjut.
Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya untuk masing-masing material. Tonton nanti tinggal baca aja ya, nanti bisa tak share materinya. Intinya basic ini yang paling sederhana, dia ini template seragam tanpa ada shading dan lighting. Jadi kalau tonton make lighting ke objek yang basic materials itu nggak ngaruh. Itu tetap tetap kayak objek yang sederhana gitu. Kalau Lambert sama Phong dia memantulkan cahaya kayak gini. Jadi dia ada specular area di sini yang memantulkan area yang bercahaya. Jadi kalau ada lightning source dari sini, dia bakal ada kayak putih-putih di sini. Nah, nanti lightning source-nya ini kita bisa putar nih posisinya pakai translation apa rotation itu kita bisa arahkan biar eh, ngarahin cahaya ke sini. Itu juga bisa. Jadi semua areanya bercahaya. Itu bisa. Foam material permukaannya shiny, standar itu material simulasi dunia nyata. Ini sebenarnya kombinasi Lambert sama foam kalau soal material. Kalau tone material tuh style atau art cartoon ini. Dan terakhir normal material itu untuk memantulkan informasi permukaan normal, mensimulasikan cahaya. Jadi masing-masing material ini punya kelebihan dan kekurangan sendiri dan disesuaikan dengan kebutuhan kita dalam pemodelan 3D. Oke, nah masing-masing objek dan material pada 3JS itu sama seperti box atau objek 3D-nya. Jadi kalau kemarin teman-teman perhatikan di box itu kan ada kita bisa atur kayak lebar, panjang, tingginya ya kan, width, length sama size-nya. Kemudian kemarin teman-teman belajar nih kalau misalnya kita bisa juga menerapkan properties yang lain. Misalnya ada wireframe, wireframe sama dengan true. Nah ini nih, dia bakal membentuk jaring-jaring. Ada flash shading sama dengan true, bentuknya seperti ini nih. Nah, ini. Ada juga color shininess, shininess ada tingkat specularnya tadi, sama transparansi. Nah, ini kemarin sudah tonton, coba pelajari nih sebagian. Ada color, kemudian ada wireframe, sama flash shading. Ini tambahan dua berarti shininess sama transparent. Oke, ini UV texture mapping ini adalah konsep sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman pernah main di Blender, ini seringkali dilakukan untuk memetakan foto. Ini sebenarnya foto dua dimensi datar ini. Jadi ada X sama Y-nya. Kita punya objek spare di sini spare. Nah, kemudian objek spare ini di wrapping atau dibuka nih, dibuka, dilembarkan seperti ini. Nanti kita tempelkan objek dua dimensi kita, gambarnya, kita fitkan ke sini. Jadi gambar peta dunia ini akan muncul di sini. Kemudian nanti pas ini di unwrap atau dibentuk jadi bola lagi, nanti bolanya akan memiliki peta dunia seperti yang kita mau. Nah, ini konsepnya sebenarnya namanya tuh UV texture mapping. Nah, kayak gini. Jadi mapping ke hasil wrappingnya, nanti dia bakal balik lagi ke unwrapping. Jadi gitu teman-teman prosedurnya. Alurnya pertama teman-teman punya objek dua dimensi seperti ini. Nah, terus punya foto, objeknya itu bakal di wrapping dulu namanya. Kemudian foto itu difitkan atau di mappingkan ke dalam hasil wrapping dan baru di unwrapping. Jadi nanti objek bolanya ini spare ini bakal punya tekstur yang kita mau sesuai fotonya. Nanti kita akan coba nih, teman-teman, cara makainya gimana. Oke, gitu ya. Ini UV texture mapping. Oke, itu terkait tekstur dan materials. Berikutnya terkait lighting. Di 3JS sendiri terdapat beberapa macam lighting. Teman-teman nanti di tugasnya silakan gunakan beberapa. Saya akan contohkan nanti di demo ini beberapa jenis yakni ada ambience light, terus ada hemisphere light, sama ada directional light, teman-teman. Cuman nanti sisanya teman-teman silakan coba cek aja di documentationnya 3JS. Ini ada scriptnya sendiri-sendiri. Nih teman-teman bisa lihat ya. Kalau directional light itu dia sumber cahaya dari sini mengarahkan ke arah tertentu dari direction. Kemudian ada point. Point ini dia itu sama seperti direction sebenarnya. Dia ada satu titik tertentu, cuman dia kayak apa ya? Menyebarkan cahaya ke segala arah. Nah, kalau direction itu fokus ke satu tertentu. Mirip-mirip sama direction. Kalau spotlight itu dia fokus ke satu satu penumbra tertentu namanya. Jadi ini satu objek ini diberikan cahaya dengan cakupan spot tertentu seperti ini. Kalau ambience, ambience itu cahaya itu source dari scene 3JS-nya. Jadi kayak ambience itu kayak suasana gitu teman-teman. Scriptnya yang ini, new 3 ambient light. Kemudian ada hemisphere light. Nah, hemisphere itu adalah cahaya dari hemisfer atau dari ekuator. Kita bisa atur nih hemisfer dari north sama south itu bisa beda-beda. Kalau rectangle light itu adalah pencahayaan dari sebuah sumber cahaya dari yang bentuknya kayak rectangle seperti ini. Dia bakal nyinari apa yang ada di bawah rectangle ini. Gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di setiap script ini, directional light, spotlight, point light, ambient light, seterusnya,
Ini parameter ini adalah warna cahayanya, warna lampunya. Ini kita nanti bisa ganti-ganti nih, mau warna lampu RGB, kah, biru, kah, merah, kah, terserah teman-teman. Silakan dibuat sesuka hati. Yang ini, yang 0,8 adalah intensitinya, kekuatannya. Semakin besar angkanya, semakin kuat sumber cahayanya. Kita nanti coba nih, kalau misal 1000 nanti bakal terang banget. Jadi kayak apa? Memes James LeBron itu loh, yang You Are My Sunshine. Wah, itu kan intensitinya gede banget. Nah, kalau dia kecil semakin gelap berarti. Jadi dua parameter ini teman-teman harus paham. Satu skripnya, cara menggunakannya. Dua, ini warna cahaya. Ini tiga, intensitas cahayanya. Seperti itu. Oke, ini ya, ini konfigurasinya nanti bisa atur posisinya. Jadi kalau kemarin kan tak ajarin tuh sama tim asisten Mbak Risma sama Mas Akif, kemarin sama Mas Hafid ya, itu posisi objek, box, pair, silinder, itu bisa kita atur-atur. Biar teman-teman punya 4 objek tuh, posisinya tuh biar sebelah-sebelahan gitu loh. Pakai cube, kemarin kalau pakai cube ya, cube, titik, position, set. Nah, kalau cahaya juga sama. Like, position, set. Ini posisi X, posisi Y, posisi Z. Bisa juga diatur posisi satu sumbu doang nih, like position X, like position Y, like position Z. Jadi sama kayak objek 3D minggu lalu, sama bisa diatur. Kemudian target position itu ngarahin ke eh, apa ya, rotasi yang kemana. Jadi arah sumbunya itu mau kemana? Ini 90 derajat misalnya. Intensitas lampu yang ini. Nah yang ini. Warna lampu yang ini tadi. Arah hadap lampu, light angle, dan terakhir penumbra lampu. Penumbra lampu tuh bukaan ini enggak. Yang ini. Jadi kalau penumbranya kecil nanti dia makin kecil nih penumbranya. Biar coba aja nanti. Jadi ini masing-masing bisa diatur, dikonfigurasikan oleh teman-teman sendiri. Oke, nah praktikum hari ini teman-teman bakal satu menampilkan skybox. Ini berupa objek foto, foto HDR. Kita akan download. Kemudian mendownload sebuah objek. Ini dari Sketchfab. Ini dari HDR Heaven. Kemudian ini Sketchfab di download. Berikan lightning. Dan satu lagi tuh, memberikan lightning dan tekstur. Lightning dan tekstur pada model 3D, ini kekurangannya. Jadi, satu, alurnya, kita download dulu Skybox dari HDR Heaven. Dua, download objek 3D dari Sketchfab. Tiga, kita atur-atur lighting sama tekstur pada objek 3D. Nah, secara garis besar, itu akan kita lakukan. Saya akan demokan ini waktu kita tersisa 20 menit. Tak sampaikan sebentar. BTW terkait teorinya ada yang pengen tanya nggak? Material sama tekstur. Belum ada? Yes, kalau misalnya mau pakai lampu, direction light itu nggak bisa. Kalau misalnya nggak kita tentuin derajatnya. Kalau misalnya pengen buat lighting 360 derajat, Ferdian ya ini yang tanya, mending pakai ambience light. Nanti aku tunjukin. Mending pakai ambience light atau hemisphere light. Kalau direction light itu memang kita pengen nge-spotlight area tertentu. Jadi misal teman-teman buat objek 3D nih, dari sebelah kiri itu nge-spotlight warna lampunya merah. Sebelah kanan, spotlight warna lampunya biru. Jadi dia bakal apa ya, kayak di objek di tengah, itu bakal punya sisi kiri warna merah, sisi kanan warna biru. Jadi kayak dua warna yang berbeda. Kalau pengen lampu at 180 derajat, mending saranku jangan pakai directional light. Mending pakai ambience light nanti. Nanti semua area tuh bakal punya warna yang sama itu, terambience sesuatu. Gitu ya Ferdian ya, bisa dicoba nanti. eh Sebentar. Share. Sekarang teman bisa lihat layarku? Udah loading ya masih? Udah dilihat sekarang? Halo? Halo? Eh, apa lagi nih? Keklik. Di chat juga boleh. Kelihatan ya sekarang ya? Suaraku? Cek cek. Udah kelihatan mas. Suaraku jangan-jangan nggak masuk dari. Dari tadi masuk nggak suaraku? Udah. Masuk. Oke. Ini masih masih ngantuk kayak ada apa nih? eh Teman-teman nanti langkahnya ya. Satu, buka Elok ya. Elok masing-masing. Kedua, ini di record kan? Oh, di record. Sebentar.
Di record biar teman oh bisa. Terus scroll ke bawah. Nah, pada bagian ini teman-teman seharusnya sudah menginstal Surface. Seharusnya. Kemarin udah tak sampaikan linknya ke Dava, cara nginstalnya juga. Kalau yang belum ya tinggal klik ini nih. Grabman GitHub IO terus ya tinggal ngikutin aja exe-nya. Dia ini aplikasi free open source, nggak perlu di crack di patch. Kita wajib pakai ini. Bukan wajib pakai ini. Wajib pakai server lah, antara server ini atau UAM terserah. Cuman kalau aku pakai Surface. Kalau mau pakai UAM juga boleh sih. Kemudian ada link ini, HDRI Heaven. Sama link kedua, Sketchfab. Kita buka dulu link pertama, HDRI Heaven. Kebetulan udah tak buka nih, HDRI Heaven. Nanti bakal muncul kayak gini nih, HDRI Heaven. Jadi teman-teman pertama buka, klik ini, diklik, nanti muncul ini. Teman-teman nggak perlu login sebenarnya di sini. Jadi pertama teman-teman perlu menentukan teks skybox-nya. Skybox tuh nanti tampilannya kayak gini nih. Nih, jadi ada objek 3D, nanti kan ada objek 3D kayak ini nih. Nah, yang kayak di garasi ini skybox sama itu. Nanti dia 360 derajat skyboxnya ini. Silakan pilih skybox kesukaan teman-teman, terserah mau apapun. Misalnya punya aku tadi tak klik outdoor, jadi outdoor yang ini misalnya. Nah, terus teman-teman pas pertama kali klik, nah ini kan bisa dipilih nih mana aja. Misalnya yang ini nih, Grassland Sunset. Nah, pastikan ini HDR teman-teman, jangan EXR. Nggak bisa nanti dia. Jadi pertama, setelah dipilih skybox apapun, terserah. Pilih HDR, kemudian pilih resolusinya. Semakin tinggi resolusi, semakin besar size-nya, makin berat. Nah, saranku ya jangan terlalu berat aja. Misalnya 2K. Kemudian teman-teman klik download, nanti dia bakal ngedownload file seperti ini. Ini. Jadi tadi tak download TikTok 02 2K yang ini. TikTok, oh salah. TikTok 02 2K. Nah, ini HDR. Dia bakal download lihat filenya. Titik HDR. Kelihatan ya? Kemudian objek 3D-nya kita download lagi. Objek 3D-nya ini sudah tak tutup. Nah, di Sketchfab teman-teman sayangnya harus buat akun. Terus teman-teman tinggal cari aja search 3D models apapun. Tadi tuh tak download tuh car. Jadi terserah objek bebas ya, nggak harus mobil ya. Pakai. Yang penting teman-teman lihat ada logo ini nih. Logo bisa di-download. Kalau nggak ada logonya, artinya logo itu berbayar, gitu ya. Nah kayak gini nih, yang ada dolar ini. Ini dolarnya tetap perlu berbayar. Kalau dia nggak ada logonya, berarti nggak bisa di-download, gitu ya. Cari aja semua objek apapun terserah satu aja yang bisa di-download. Terus teman-teman misalnya ini klik download, download 3D model. Ini harus login ya BTW. Pilih yang bentuknya GLTF. Gitu ya, bentuk GLTF. Kemudian klik download. Oke? Kemudian teman-teman sudah klik download, nanti ini hasilnya. File zip. Jadi teman pastikan sudah punya dua file ini. Ini dari HDR Heaven, ini dari Sketchfab. Objeknya bebas terserah apapun. HDR Heaven-nya juga bebas apapun terserah. Kemudian teman-teman buat sebuah folder baru. Tak kasih nama misalnya GKV. Folder baru namanya GKV ya. Kemudian di dalam folder GKV dibuatlah dua folder baru lagi. Jadi dalam folder baru nih folder nih GKV, buat folder baru namanya satu textures, kedua GLTF. Dua folder baru nih. Kemudian teman-teman yang ini yang HDR di copy atau di cut, pindahkan ke dalam tekstur. Oke. Oke ya. Nah, kedua, file yang ini yang future car diekstrak atau di unzip hasil nanti bentuk isinya tuh kayak gini. Nah, isinya ini kita copy atau kita masukkan ke dalam folder GLTF. Oke ya, sama ya. Gitu ya. Tak ulang. Pertama, teman-teman download dulu nih HDR dari HDR Heaven. Future Car, formatnya GLTF. Objeknya bebas 3D apapun terserah. Formatnya GLTF, nanti di unzip dulu atau diekstrak. Buat folder baru namanya terserah teman-teman. Kemudian dalam folder baru tersebut, buat dua folder baru lagi. Namanya GLTF sama tekstur. Nah, di folder tekstur dimasukkanlah file HDR yang tadi, yang di-download di HDR Heaven. Kalau yang folder GLTF dimasukin semua isi dari zipnya, dari objek 3D teman-teman semua. Oke, sampai sini. Oke ya, bisa ngikutin. Nah, kemudian file index ini teman-teman buka lagi elok. Ini sudah. Nah, di elok, teman-teman scroll ke bawah, ada tulisan index HTML. Ini diklik. Kemudian klik ini bakal mengarahkan ke ini, ke folder drive punya Mbak Laras nih, angkatan 21. Di download, indeks HTML di download. Ini download. Kemudian setelah di download, teman-teman pindahkan indeks HTML ke dalam sini. Di dalam folder GKV ya.
ya atau folder apapun terserah. Jadi di luar folder GLTF, di luar folder tekstur, tapi di dalam folder satu tadi. Jadi tak ulang ada tiga file index, object 3D sama HDR Heaven. Nah, ketiganya dimasukkan ke dalam folder GKV. Nah, cuman indeksnya di luar, hasil object 3D dalam folder GLTF, hasil HDR Heaven-nya dalam folder tekstur. Sampai sini tahapannya oke? Bisa ngikutin? Oke ya? Oke. Nah, sip. Berikutnya baru teman-teman buka Service. Cari aja di sudah install Service. Ya. Service sudah diinstal, dibuka. Aku udah buka nih BTW. Set. Yes. Nah, teman-teman klik ini apa nih? Tik 3. Arahkan ke foldernya yang tadi dibuat nih, yang GKV. Ya, itu teman-teman terserah namanya apa GKV M6 apa terserah. Select folder. Kalau sudah seperti ini, teman-teman klik Launch Browser. Jadi yang ini tuh nggak ada yang tak atur sama sekali. Jadi cuma ngatur mau buka di mana foldernya sama klik Launch Browser. Set. Oke, nanti pas pertama kali buka, nanti objeknya ini bakal kelihatan. Kalau nggak kelihatan, teman-teman ada yang salah berarti. Tapi belakangnya gelap nih. Ini karena tadi udah tak atur nih sebentar. Ini yang dari Mbak Laras tuh seperti ini bentukan nih awalnya. Jadi ini kondisi pas pertama kali ngebuka. Hitam gelap. Tapi objek tadi udah tampil. Nah, kemudian teman-teman, kita balik ke folder ini, ke folder GKV. Indeksnya silakan dibuka di VSCode atau Notepad++ terserah. Nah, ini tak sampaikan yang perlu diubah. Jadi yang nggak perlu diubah, yang nggak usah diubah. Satu, kita di atas ya, lihatnya. Ini, ini adalah script buat memanggil atau import 3JS. Tidak perlu diubah. Terus kemarin ini cara buat scene, yang ini script ini. Jadi script nomor 21 tuh cara membuat scene. Kamera itu cara membentuk kamera kemarin. Jadi bisa perspektif, bisa ortografik, terserah. Ini buat ngatur posisi kamera. Line 24 sampai 26 itu adalah line buat render. Gak perlu diubah, ini pakem. Terus yang ini, line 27 sampai 29 itu adalah eh, script buat kita itu sebagai user bisa melakukan controlling seperti ini. Nah, ini jangan diubah. Kecuali teman-teman pengen melakukan parameter max distance sama min distance-nya. Jadi ini parameter paling jauhnya sama min distance-nya. Ya, ini kalau pengen diatur sih boleh. Kemudian di bagian sini, nah ini ada yang perlu diubah nih. Ini adalah script untuk memanggil HDR Heaven-nya atau memanggil Skybox-nya. Yang perlu diganti di sini nih. Ini, load. Nah, ini manggil file HDR di folder tekstur dengan nama sesuaikan dengan nama filenya. Nah, tadi saya kan manggil tuh dari folder tekstur nih. Sudah sama nih folder tekstur. Sama ya folder tekstur ya. Kemudian dalam folder tekstur ada file namanya itu tiknok. Nah, tiknok inilah teman-teman copy namanya. Set. Kemudian kita pastekan ke sini. Set. Nah, udah ganti nih tiknok. Sisanya teman-teman nggak perlu diganti. Oke, ini buat manggil Skybox. Kemudian yang scene add new 3x helper ini adalah buat menampilkan ini, ada sumbu di tengah-tengah mobilnya. Kalau aku biasanya tuh tak komen, jadi kasih garing 2 kali. Biar kalau muncul tuh objek 3D tuh bersih dari gini-ginian nih. Kemudian di bagian bawah ini juga ada yang perlu diubah nih. Jadi new GLTF folder ini nggak perlu diubah. Nah, yang ini pastikan ini sesuai. Jadi dia bakal manggil objek 3D di folder GLTF. Foldernya GLTF ya, folder GLTF. Nah, yang scene ini lah objek 3D-nya, yang scene ini. Pastikan nama udah bener nih, karena bisa aja pas teman-teman download GLTF dari Sketchfab, namanya bukan scene. Kebetulan dari Mbak Laras ini udah scene nih, scene GLTF, maka dia langsung muncul. Yang bawah ini untuk ngatur skalanya, skala sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Jadi teman bisa nge-stretching objeknya. Pengen digedein, dikecilin, di oversize itu boleh. Kemudian, ini 10 menit lagi habis, itu baru diganti. Kalau sudah seperti ini, teman-teman save. Kemudian ini di refresh. Nah, sudah muncul tuh di bagian belakang tuh. Ya, sudah muncul ya skybox-nya. Nah, inilah tugas teman-teman tuh sampai buat nampilin skybox. Kemudian teman-teman, ini yang perlu teman atur nih. Di sini saya berikan dua cahaya, Dear Light sama Ambience Light. Script yang ini silakan teman-teman cek di 3JS tadi, documentation 3JS yang ini nih. Nah ini kan beda-beda nih. Ada directional light, spotlight, point light, ambience light. Ini tak pakai dua sebagai contoh. New 3 directional light, ini warna lampunya. Warnanya ini. Nah, ini intensitasnya.
Terus nanti teman-teman bisa atur posisi dari directional light. Kalau ambience light nggak perlu diatur posisinya karena dia tuh ambience ke seluruh, seluruh area. Kemudian ini scene jangan lupa ditambahkan teman-teman add dear light, add ambient light. Kemudian bagian bawah ini teman-teman tidak perlu diubah. Nah, yang di sini silakan disesuaikan biar objek itu terang kelihatan. Jangan terlalu terang. Misalnya ini 1000 ya, atau ini 1000, ini 10.000. Ini kalau tak save seperti ini. Ini lihat, lihat ya bentuknya kayak gini kan. Oke, ini bentuknya seperti ini. Kalau tak refresh, nah jadi putih LeBron James. Karena ya putih banget, terang banget intensitasnya. Jangan juga terlalu gelap. 1, 0 misalnya. Coba ya, kita kayak 0,5. 0,5 kita atur. Oke, ini lumayan sih. Ya terserah teman-teman sih. Ini bentuk objeknya gimana. Kayak gitu. Jadi diatur mau pakai cahaya apa. Contoh yang lain ini baru tak kasih dua cahaya kan. Tak berikan cahaya hemisphere light. Nah, rumusnya kemarin tadi hemisphere light. Jadi cahaya itu teman-teman silakan berikan apapun bebas. Mau tadi dear light kah, spotlight kah, point light kah, ambient light, directional light, terserah teman-teman. Silakan. Terus ini jangan lupa diganti scene at hemisphere light, nanti dia bakal tambah lagi pencahayaannya. Jadi diatur teman-teman nanti muncul seperti ini. Ada skybox, ada objek 3D, ada pencahayaan. Pencahayaan diatur sebagus mungkin biar sinematik. Seperti itu teman-teman secara garis besar tugasnya sampai 2 minggu ke depan, tanggal 30. Mungkin ada yang pengen tanya, recap lagi yang perlu diganti, ini nggak usah. Ini nggak usah, kecuali pengen ganti kameranya. Ini nggak usah, kalau mau, kecuali mau ganti min max extend. Ini perlu diganti yang bagian ini, sesuaikan dengan nama file HDR-nya. Ini di komen kalau di aku, biar nggak muncul apa akses di tengah objek. Terus ini diganti sesuai nama apa objek 3D-nya. Kemudian ini perlu teman-teman atur, mau pakai semua cahaya kah, mau pakai satu aja, terserah. Minimal dua lah, kayak dua cahaya, biar teman-teman belajar cara pakai ini. Antara dua ini kan ada 6 nih pilihan, mau pakai enam nama juga boleh sih. Kemudian atur cahayanya, atur intensitasnya, kita juga bisa atur berbagai hal lain seperti posisinya dan penumbranya sekalian lain seperti itu. Jangan lupa setelah didefinisikan seperti ini, teman-teman perlu atur di add gitu di sini. Mungkin ada yang pengen tanya terakhir teman-teman? Atau cukup jelas tugasnya? Ada yang pengen tanya? Cukup jelas, Dava? Mungkin mau kita tonton ada? Mas, mau Hmm. tanya, Hmm. kalau skybox-nya bisa diatur juga kecerahannya Skybox yang ini ya, yang ke background-nya itu? backgroundnya ini sebenarnya Hmm. bisa juga, cuman prefer mending teman-teman download aja Skybox yang cerah. Oke. Nah, terakhir teman-teman, sebelum kita tutup ya, ini pengen tak tunjukin satu lagi, tak close dulu, tak tunjukin eh surface-nya yang lain. Stop, terus ini tak ganti ke GKV. Sorry, sorry. Kuliah, pakai kafe, minggu 6 select folder, start. Oke, ini beberapa contoh yang lain ya. Yang kalau misalnya teman download Skybox yang lumayan cerah, dia bakal ngikutin sama kecerahannya. Ini karena ambient sama ininya tinggi, jadi dia agak kelihatan cerah banget nih. Coba kita lihat ya ininya, filenya. Car in Battle, Visual Studio Code. Ini objeknya terlihat cerah karena dia pakai directional light terlalu tinggi nih, ya kan? Jadi kalian cerah banget. Kemudian kita coba yang lain, future car-nya yang tadi, yang tadi ya. Nah, ini yang tadi tak bilang kalau misal pengen lihat objeknya cerah, mending prefer skybox-nya yang cerah. Kemudian Porsche. Nah, ini tak ajarin ini kedua teman-teman. Tugas eh, tambahan-tambahan. Jadi kalau teman-teman tadi lihat skripnya yang tak ubah, yang awal itu kan bagian ini nggak ada tak ubah nih sama sekali. Nah, teman-teman lihat di sini skrip yang awal. 4 menit lagi. Index. Ini cara pakai tekstur, cara pakai tekstur. Teman-teman lihat di bagian sini di setelah scene add new text helper, saya memberikan atau menambahkan skrip baru yang ini. Ini kan? Nah, ini. Oh, salah. Car in battle, skripnya mana kok hilang? Yang tadi Porsche.
Nah, oke. Nah, ini kan tadi nih. Nah, ini tekstur namanya teman. Silakan teman-teman kopas saja skrip ini atau tak kasih di chat. Yang perlu disesuaikan yang ini nih. GLTF foto.png. Jadi foto ini sesuaikan dengan objeknya. Jadi dalam folder bentar, ini berapa menit lagi? 3 menit. Dalam folder GLTF tak masukkan ini sebuah foto ini. Fotonya adalah mencari 19 juta lapangan kerja. Nanti teman-teman sudah ini ditentukan fotonya, teman-teman lihat nih di bagian ini di bawah set set ini tak tambahkan script baru. Yang ini tak kopas ke script. Nah, nih, lihat nih di bawah set tak tambahkan script baru yang ini. Dua script itu doang yang ditambahkan. Cukup dua itu doang. Sisanya tuh sama, nggak ada yang tak ubah. Bentuk nanti seperti ini. Jadi objek teman-teman itu punya teksturnya tuh. Sedang mencari 19 juta lapangan kerjaan. Waduh, ini agak bahaya ya teman-teman nih. Kemudian ini ada Aldis Burger nih. Sebagai contoh tak ganti ke sini Aldis Burger di LTF. Nah, ketika teman-teman cek nanti apapun seberapa lama puasanya, jangan lupa nanti berbuka pakai Aldis Burger, rotinya lembut, dagingnya juicy teman-teman ya. Aldis Burger cempaka putih. Oke? Nah, ini sudah tekstur. Nah, skyboxnya teman-teman terakhir, teman-teman juga bisa buat skybox sendiri kalau nggak pengen dari HDR Heaven. Teman-teman cari aja di online, JPEG to HDR. Nah, nanti masukin gambar temennya. Itu nanti bakal ngasilin sebuah file HDR. Nah, itu kita bisa panggil sebagai contoh seperti ini nih. Yang ini. Ini pakai objek Hutau dan teman-teman lihat nih, ini kan nggak mungkin ada Heaven ada ginian kan? Nah ini adalah sedang mencari 19 juta lapangan pekerjaan teman-teman. Jadi sebenarnya objeknya bebas, skyboxnya itu bisa teman-teman ambil sendiri, pilih sendiri. Nah itu bebas teman-teman. Waduh, kok di depan kos tiba-tiba tulang bakso teman-teman? Kayaknya ini bahaya nih, udah disuruh selesai teman-teman. Agak terlalu pinggir jurang ini praktikum hari ini. Tiba-tiba di depan ada tukang bakso, kayaknya kita cukupkan dulu teman-teman, biar aku nggak ketangkap Intel. Pokoknya teman-teman nanti bisa pakai JPEG to HDR. JPEG to HDR itu nanti file HDR, HDR-nya pun teman-teman masukin ke folder ini ya, folder tekstur. Nah, nanti tinggal panggil ya di sini. Gitu mungkin teman-teman, ini sudah 1 menit terakhir. Mungkin kalau misalnya nggak ada pertanyaan, aku mau ke depan dulu ngecek. Kemungkinan semoga tidak Intel. Kalau misalnya aku ketangkep, berarti kita minggu depan libur ya teman-teman ya. Mungkin sekian teman-teman, terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti bisa chat aku atau Mbak Risma atau Mas Akif. Tak tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, permisi Mas Calvin. Iya, Vin. Oke. Mau apakah ada presensi barcode? Saya tadi belum presensi barcode, Mas. Belum, nggak ada. Nanti tak absenin semua ya. Oke, siap ya. Makasih, Mas. Oke, ini BTW akan mati sendiri dalam beberapa detik lagi. Jadi sampai jumpa dan see you di tanggal akhir Maret. Oke, ini sudah Mas. habis nih. Tutup ya.